Justus Kambu calon anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya. Kembali diundang masyarakat Nusantara di Kompleks Perumahan KPR Aqua Mulia Unit 5 Kilo 13 Kota Sorong. Untuk menyalurkan aspirasi dan sekaligus menyatakan sikap siap mendukung calon anggota DPRD dari Partai Hanura untuk bertarung pada Pileg 2024. Tentunya pertemuan itu merupakan bagian dari sosialisasi dan konsolidasi guna memperkuat dukungan untuk bertarung pada pemilu 2024 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu dengan tokoh-tokoh, mungkin ada tua-tua adat Pak Malibela. Selamat sore, salam ketemu, salam kenal. Sebelum kita lebih lanjut untuk kita berdiskusi dari hati ke hati, ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Jangan disayang, senyum saja pun belum bisa kita bagikan karena belum kenal. Jadi sore ini saya secara pribadi merasa bahagia dan juga merasa senang karena boleh diperkenalkan ya kepada tua-tua yang ada, tokoh Pak Tua adat dan juga masyarakat luas melalui Bapak Seraut, karena beliau pas ada di tempat ini, domisilinya di sini, sehingga beliau yang mungkin lebih dulu ketemu dengan saya, sehingga beliau mengajak saya harus perlu datang kita bertemu tatap muka di tempat ini bersama warga yang ada. Nama saya Justus Kambu, sarjana hukum karena ada berpeluang pergi ke sekolah. Ya, saya asli dari Maibrat, Ayamaru, dan tentunya keluarga besar Nusantara, keluarga besar kami yang ada di tanah ini, ya namanya kalau kamu berarti pasti dari Maibrat. Saya lahir besar di sana, lalu saya sekolah SD. Waktu itu belum ada SD negeri, jadi kami belajar di SD YPK. Ya, saya di SD YPK Kambuaya. Kalau Pak Ulin pendeta kami di belakang gereja ini, kalau ada di sana malah bertugas di kami di Maibrat, istrinya bertugas sapu kampung. Yang nanti besok tanggal 20 orang resmikan gereja yang nanti dia jadi gembala, jadi pendeta. Lalu saya sekolah SMP Negeri 1 Ayamaru. Lalu waktu zaman kami belum ada SMA di Ayamaru, sehingga saya bergeser dari Sorong. Saya datang melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Sorong yang tidak jauh dari sini, SMA 2 di Kilo 10. Lalu tamat SMA Negeri 2. Waktu itu kampus juga belum banyak di Sorong. Lalu saya bergeser kuliah di Jawa, khususnya di Semarang, Jawa Tengah. Saya kuliah di sana sampai selesai. Ya, selesai pendidikan tidak langsung pulang juga, masih bertahan ya sekitar 12 tahun di sana untuk cari pengalaman di tanah Jawa, di ibu kota negara, untuk belajar dari teman-teman kita yang sesama suku bangsa yang ada di negeri yang kita cintai ini. Lalu 2007 baru berangkat ke sini, Jayapura. Dari Jayapura baru bergeser ke Sorong. Jadi dulu zaman kita itu belum ada kabupaten banyak-banyak. Kita waktu itu hanya kabupaten cuma satu saja, Kabupaten Sorong. Lalu setelah itu baru hadirlah Kota Sorong. Baru Kota Sorong kuasai yang wilayah yang dulu kabupaten
baru kabupaten harus bergeser ke wilayah Aimas yang sekarang ada pemerintahan kabupaten di sana. Jadi yang sana yang membentuk ini, ya itu kenyataannya. Ya, sore hari ini saya ada di tempat ini, izin pertama lewat kesempatan yang bagus di sore yang ya cuacanya tidak mendung, cuacanya sangat bagus. Ya, juga saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan melihat bahwa kalau seperti begini berarti saya sudah bisa tangkap pada maksud-maksud di surga untuk perjalanan saya. Seperti itu. Pertama, ketika kita hidup, jaga hati kita jaga perasaan kita jaga semuanya ke atas bagus, pasti ke kiri kanan juga pasti bagus. Intinya di situ. Ya, saya hari ini hadir. Pertama mau sebelum memperkenalkan diri dan sekaligus minta dukungan doa restu dari tokoh dan terutama ada tokoh pribumi di tanah ini, ya, Pak Manibela, tokoh yang ada di sini hadir ini sudah, dia mewakili seluruh leluhur dan seluruh tokoh-tokoh yang ada di tanah ini untuk ikut memberikan doa restu kepada saya dengan tokoh-tokoh dari Nusantara, Sabang sampai Merauke. Jadi di kota Sorong ini, kota ini tidak hanya memiliki satu suku saja, tapi kota ini adalah kota yang didiami oleh masyarakat heterogen dari berbagai macam suku, dari Sabang sampai Merauke, dan kita yang ada di Sorong ini, kita dari orang asli Papua dan teman-teman kita yang dari luar datang, kita sama-sama bersinergi untuk sama-sama membangun kota ini. Jadi kota ini tidak dibangun oleh satu suku. Tidak, kalau ada seperti itu keliru dan salah. Seperti itu. Nah, dengannya ada provinsi, maka kelengkapan kelembagaan wakil rakyat itu juga harus segera terbentuk. Kita sebelumnya punya DPR kota saja, Kota Sorong DPR provinsi, tapi nanti bertugasnya di Manokwari karena masih provinsi Papua Barat. Nah, hari ini kita punya provinsi baru. Nah, untuk mengisi kelengkapan dari kelembagaan wakil rakyat yang akan bekerja bersinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal ini eksekutif, kita hari ini duduk ini untuk kita sama-sama saling terbuka satu dengan yang lain, untuk kita sama-sama menyiapkan calon-calon DPR kita yang akan kita utus mewakili rakyat untuk masuk di DPR Papua Barat yang akan dipilih pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang tidak terlalu lama lagi. Kita hari ini berada di tanggal 16 Desember, maka tanggal 16 Desember, tanggal 16 Januari, 1 bulan, lalu tanggal 14 Februari hitung, jadi sudah bukan 2 bulan lagi. Jadi hitungnya 1 bulan setengah saja. Maka kondisi kita di Kota Sorong hari ini, semua partai peserta pemilu, terutama para caleg-caleg yang dicalonkan oleh partai politik, dari sejumlah 18 partai politik yang terdaftar di KPU RI dari pusat sampai KPU kabupaten kota, masing-masing partai mencalonkan
calon DPR sesuai dengan kursi di setiap masing-masing dapil. Kita di Sorong untuk calon DPR provinsi, kita Kota Sorong dibagi 2 dapil. Dapil 1 itu mulai dari Saoka sampai Rufai, Kampung Baru, Pelabuhan, lari terus datang sampai di kantor pos Saga, itu potong jalan sampai perikanan ke belakang, itu udah putus di situ. Lalu tetap dapil 1 dia lurus jalan raya ini, dia bagi tengah. Dapil 1 lurus sampai di Mega, baru potong dari Mega itu belakang, masuk sampai di dalam arteri, naik sampai di atas perumahan lokalisasi, turun, itu kembali dapil 1. Lalu ke bawah kampus UKIP, termasuk Malalu Kampung, lurus sampai di Bambu Kuning, lalu dia bergabung dengan jalan sebelah pantai ini lari dari bandara sampai di kita sini semua, sampai putus di Tugu Pawibili, perbatasan antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, di mana wilayah kota yang ada di sini itu tercover di Dapil 2 Kota Sorong. Dan dari masing-masing partai yang tadi saya sebut 8 partai, setiap partai mencalonkan 8 orang sesuai dengan kuota kursi di Dapil 2, dan dari masing-masing calon dia akan turun bersosialisasi, silaturahmi, bertemu tatap muka dengan tokoh-tokoh, dengan masyarakat, untuk sambil memperkenalkan diri dan juga sambil menyampaikan apa yang bisa menjadi daya tarik, apa yang bisa menjadi daya saing yang dia miliki, bagaimana untuk bisa masyarakat itu bisa terima bahwa caleg ini layak, caleg ini pas, orang ini boleh, orang ini bagus, orang ini tidak bagus. Nah, bagian itulah yang sore hari ini saya atas nama Justus Kambu, calon DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Hanura Dapil 2 nomor urut 2. Jadi kalau nanti Bapak Ibu beraktivitas di satu wilayah kota kita ini, nanti beraktivitas sampai di belakang kantor pos, di jalan raya ini, lihat baliho yang orang tanam-tanam untuk bagaimana memperlihatkan wajahnya kepada masyarakat di sepanjang jalan ini. Nanti kalau lihat ada baju kuning ini ada 2. Ada Golkar dan ada Hanura. Saya biasa bilang Hanura ini ade. Hanura ini ade yang juga harus pelan-pelan, harus belajar supaya tidak boleh kasar, tidak boleh buat hal-hal yang merugikan, mengecewakan, tapi bagaimana kita belajar beretika, bersantun dengan sesama kita, sehingga persoalan kita jadi DPR itu keputusannya rakyat yang menentukan. Karena rakyat melihat orang ini boleh, orang ini baik, orang ini punya hati. Ya, hari ini saya pilih Partai Hanura karena partai ini dia punya slogan umumnya bahwa partai hati nurani rakyat. Nah, saya tertariknya karena partai kerja dan hati nurani. Ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu begitu. Ketika kami rapat-rapat partai, internal kami partai, saya bilang kita semua yang bergabung di partai politik ini, kita semua datang dengan latar belakang, kita punya rumah yang berbeda-beda. Ada rumah Katolik,
ada rumah masjid, ada rumah gereja, ada rumah wihara, ada rumah rumah-rumah ibadah. Kita ini tentunya anak-anak dari rumah itu, kita keluar dari sana kemari kita harus jaga. Yang namanya kalau dari rumah itu datang ke sini, kita kumpul sekalipun ini politik, tapi kita harus tahu kita dari rumah mana yang datang duduk di sini. Artinya bahwa kita punya Tuhan. Kita punya rumah doa. Ketika kita datang di rumah politik, kita bicara tapi tetap harus ingat bahwa yang di atas itu di atas segala-galanya. Yang di atas itu dia kontrol kita. Karena semuanya kita bicara di sana, nanti kita akan bicara di rumah politik, semua itu Tuhan punya film. Tuhan dia punya kamera. Nanti dia rekam semuanya, baru dia simpan sewaktu-waktu ketika kita habis berwisata ke bumi ini, kita pulang ke sana, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat kepada Dia yang berkuasa di atas. Artinya begitu, bahwa kita bicara partai hati nurani, berarti kita bicara politik, kita bicara keluar, berkomunikasi dengan siapa saja, kita harus bicara pakai hati. Karena kalau kita tinggalkan hati baru kita bicara dengan kepala saja, kepala itu tempat kerajaannya setan. Untuk dia bisa mempengaruhi kita, untuk yang tadi harus buat baik tapi dia bisa ajak kita buat yang tidak baik. Begitu. Jadi Bapak Ibu, para tokoh, kiranya di sore hari ini saya sudah bertemu dengan Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan dari awal, saya butuh doa restu. Dan lebih lagi kita sungguh-sungguh memperhatikan setiap calon-calon kita yang nanti datang mengunjungi kita, mengajak kita. Kita harus perlu punya ketekaan dan ketajaman. Pertama di dalam roh, untuk bagaimana bisa menentukan kita pilih orang yang seperti apa. Hari ini, sore ini saya ajak Bapak Ibu, dengan adanya provinsi kita ada di depan mata, dan kita sendiri sudah lihat tanah lokasi yang sudah disiapkan untuk nanti dibangun kantor gubernur. Mudah-mudahan kantor DPR juga harus dibangun di samping kantor gubernur, supaya dua kantor yang ini ada di depan, kantor ini disiapkan untuk bagaimana akan mengisi orang-orang yang datang kerja di situ. Pertama, orang yang datang kerja dengan sungguh-sungguh mau melayani masyarakat. Orang yang sungguh-sungguh melayani masyarakat itu, pertama, saya yakin dan percaya bahwa orang kalau sungguh-sungguh mau ngasihi yang di atas, pasti dia mendapatkan jawaban dari atas bahwa kamu mengasihi aku di atas, aku juga perintahkan kamu mengasihi sesama umatmu yang ada di bawah ini, yang kamu sambil saling baku lihat satu dengan yang lain. Nah, hari ini tanggal 14 Februari besok 2024 kita akan menentukan calon DPR kita. Saya mengajak Bapak Ibu, saya secara pribadi, saya sampaikan jujur, hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum baru ketemu dengan saya, dan yang belum datang ke saya punya rumah. Saya hampir 12 bulan itu saya buka pintu hati saya dan pintu rumah saya untuk saya menerima keluarga besar Nusantara ini di rumah saya mulai dari Januari sampai bulan ini Desember. Dan saya tahu ada yang tidak datang ke saya,
Tapi yang datang ke saya, mereka cukup mengenal saya. Kenapa saya 12 bulan suruh datang ke rumah? Karena saya tahu bahwa saya akan maju DPR. Dan saya juga tidak mau jadi calon-calon DPR yang tipu rakyat. Sembunyikan rumahnya, sembunyikan istrinya, sembunyikan anak-anaknya, dan sembunyikan perilakunya. Kita harus jujur, pertama kepada Tuhan, dan kedua kita harus jujur kepada sesama. Karena apa yang kita buat di bumi ini semuanya terekam dan akan kita pertanggungjawabkan di surga sana. Karena kita semua percaya bahwa ada Tuhan, dan Tuhan akan minta kita mempertanggungjawabkan itu. Satu janji saya yang saya sampaikan kepada semua Nusantara, teman-teman, saudara, handai tolan yang datang ke rumah, bahwa saya tidak bisa janji bahwa nanti saya jadi DPR baru saya bikin ini, bikin itu. Saya sampaikan jujur bahwa saya paling hati-hati jaga mulut saya. Karena saya maju DPR bukan saya maju bupati atau saya maju wali kota, baru saya janji-janji. Karena yang janji-janji itu hanya yang maju bupati, maju wali kota, atau maju gubernur, maju presiden. Mereka berjanji karena mereka punya pribadi ketika dipercayakan jadi kepala negara, itu tinta emas ada di tangan mereka. Jadi saya hanya pesan bahwa ketika orang yang pilih saya, yang penting sudah tahu rumah saya, yang penting sudah tahu istri saya, yang penting sudah tahu anak-anak saya. Karena 5 tahun saya jadi DPR, tidak mungkin saya pindah rumah, tidak mungkin saya ganti istri, tidak mungkin saya rubah wajah. Wajah tetap seperti itu, istri tetap seperti itu, anak-anak tetap seperti itu, rumah tetap seperti itu. Jadi rumah ini saya tinggal di kilo 12 masuk, di perumahan Gusti X. Itu di jalan Nata, di belakang. Buah yang kita tanam itu pasti ada yang tidak baik, pasti ada yang bagus. Nah, kita harus seleksi supaya yang bagus itu yang kita ambil. Karena bagus itu kalau kita ambil, kita bawa pulang, kita makan, kita rasa enak. Tadi kita tidak rasa kecewa karena wah, saya bersyukur saya pas ambil yang bagus. Kalau tadi saya ambil yang sana, saya buka sebelahnya rusak. Ya, sebuah informasi saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ya, provinsi ini hadir. Provinsi kita Papua Barat Daya ini ya Pak RT, Pak Kepala Suku. Ya, saya juga sebagai salah satu tim yang kami kira-kira 17 tahun merana buana di Jakarta. Bagaimana kita pulang tidak boleh pulang kosong. Kita harus bawa provinsi ini. Akhirnya tepat di 2022 kita pulang bawa provinsi ini. Jadi kalau ada yang hari itu saya hadir di bandara, Pak Muhammad Mossad selaku PJ turun dijemput, saya salah satunya yang satu pesawat Garuda dengan dia dari Jakarta. Tinggalkan Jakarta karena bawa provinsi ini pulang. Tiba di Sorong, lalu penjemputan. Jadi kami yang kecil-kecil kan pasti orang tidak bisa kenal atau tidak bisa tahu. Karena kita yang kecil-kecil begini jalan di belakang. Para pembesar-pembesar ada di depan. Ya, tapi kita hari ini ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kita punya provinsi ini ada. Mari kita selektif. Mata kita harus terbuka baik-baik, telinga kita harus buka baik-baik, supaya kita dengar apa yang disampaikan oleh orang-orang yang siap diri untuk masuk sebagai DPR, nanti sebagai wali kota, nanti sebagai bupati, nanti sebagai gubernur, untuk pimpin kita 5 tahun berikut ini di
Papua Barat Daya Sorong Raya ini. Kira-kira ini yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih kepada Bapak Seraun. Selamat malam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Nama saya Nikanor Seraun, nama panggil Nixon Seraun, sarjana ekonomi. Saya berdiri di tempat ini, kami baru selesai melaksanakan acara untuk mendukung Pak Justus Kambu, sarjana hukum, untuk masuk ke dalam anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Hanura, dan beliau sebagai caleg nomor urut 2. Jadi saya selaku masyarakat, saya ikut mendukung, saya ikut membackup seluruh masyarakat yang ada di wilayah Yuti ini, sehingga bersama-sama berjalan untuk bersatu mengangkat dan siapkan semua yang akan pada waktu hari H datang. Kami semua akan mengisi coblos di Bapak Justus Kambu, sarjana hukum. Kami bersyukur, kami tahu secara hati nurani kami bahwa Pak Kambu ini salah seorang sosok yang mampu dan jiwa sosialnya sungguh besar dan dapat mengasihi sesama dan mengerti kehidupan masyarakat di bawah. Nah, inilah hal-hal yang saya bisa dapat sampaikan, dan saya pesan kepada Pak Kambu, kami akan antar, kami akan dukung, kami akan berjuang mengantar sampai pada hari H Pak Kambu dapat berhasil dan duduk di Dewan sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya. Itu pesan saya, selamat berjuang.